Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dave. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak Joel Kids. Karena itu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengikuti semua acara dengan semangat dan sungguh-sungguh. Eits, jangan sambil tiduran dan sambil makan ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah. Nah, yang keempat, jangan lupa ya, follow Instagram Joel Kids Ministry untuk informasi dan kuis-kuis Alkitab. Dadah! Kita saksikan bersama-sama ibadah anak online Joel Kids. God bless you. Bye. Halo adik-adik Joel Kids. Udah pada siap ya? Tapi Kak Dev mana ya? Kak Dev. Hai Mana Kak ya Adel. adik-adik? Kak Adel. Hah, ini dia Kak Dev. Iya, Kak Itu Adel. loh Kak, lihat. Udah ditungguin sama Oh, adik-adik iya. Joel Kids. Udah pada duduk manis loh. Iya, Kak Adel. Udah pada gak sabar ya mau ikut sekolah minggu online hari ini. Yeay. Kak Adel, dilihat tuh Kak Adel. Mana? Sudah siap belum ya Kak Adel? Udah pada duduk manis sih Kak. Berarti udah siap. Oh, Kalau gitu kita oke. sapa dulu ya Kak adik-adik Joel Kids Iya. ya. Oke? 1, 2, 3. Halo adik-adik Joel Kids. Kembali lagi di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Yeay. Oke, kita mau mulai nih ya Kak ya. Sekolah Iya, Kak. minggu hari ini. Biasanya kalau mau mulai semua urusannya harus disingkirin dulu. Mainannya disingkirin. Taruh semuanya ya Kak ya. Taruh. Yang ada cuma kalian sama HP kalian di depan. Biar fokus untuk ikut ibadah online hari ini. Oke? Oke Kak. Sip. Kita Siap, mau Kak. awali sekolah minggu hari ini. Kita mau ngucap syukur. Kita mau sama-sama katakan kalau Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa sehat, sekeluarga kita sehat, masih bisa hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Iya Kak. Tuhan itu selalu memelihara kita, selalu melindungi kita. Hari ini kita mau sama-sama pujikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kakak minta adik-adik nggak main-main nyanyi lagu ini, tapi biar lagu ini sebagai ungkapan syukur adik-adik ke Tuhan bahwa sampai hari ini adik-adik masih boleh hidup, masih boleh sehat, masih boleh ibadah. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, nyanyi buat Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita mau nyanyikan dari awal, dari hati adik-adik.
katakan ku tahu. Ku tahu Bapa peliharaku. Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Adik-adik, buka mata sebentar. Adik-adik, apapun keadaan kita saat ini, mau kita lagi sukacita, mau kita lagi sedih, mau kita lagi susah, atau kita lagi seneng, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Jadi adik-adik, kakak minta kalian nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Kalian yang sadar selama hidup kalian Tuhan itu udah baik banget sama kalian. Walaupun kalian tuh sering gak taat sama Tuhan, atau mungkin kalian sering lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tetap baik sama kalian kan? Makanya nyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan buat orang tua kalian, bukan buat Kak Adel, bukan buat Kak Dev, tapi buat Tuhan. Hari ini kakak mau kalian nyanyi sampai telinga kalian dengar. Tuhan mau dengar suara kalian. Ku tahu Bapa, mana suaranya? Peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kakak percaya masih bisa lebih keras lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Adik-adik, tutup tangan, tutup mata, lipat tangan ya. Kita mau berdoa, ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau hari ini kalau hari ini kami kami boleh ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tahu kalau Tuhan sudah sangat baik sangat baik buat hidup kami. buat hidup kami. Kami undang Tuhan, Kami undang Tuhan, Engkau hadir pada pada ibadah ibadah Joel Kids hari hari ini. ini. Kami mau Kami mau berikan berikan yang
terbaik buat Tuhan. buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat sangat mencintaimu. mencintaimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik Joel Kids yang siap ibadah katakan Amin. Oke, adik-adik Joel Kids, masih semangat nggak? Kak, Masih? semangat. Masa sih? Kalau gitu kita sapa dulu Kak, kita cek sound dulu nih. Oke Kak, yuk Nah, Kak. 1, 2, 3. Joel Kids, yes I am. Kok masih loyo Kak? Oh loyo ya. Ulangi deh Kak, ulangi. Lebih keras lagi ya, nggak Lagi boleh ya, Kak, kalah ya. sama Kak Adel Sekali sama lagi. Kak Dem dong. Iya. kan? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Joel Kids, yes I am. Keren, ini nih Kak. Hebat Kak ini ya Baru Kak. namanya Joel Kids. Iya Kak. Tapi biar lebih semangat nih Kak, gimana kalau kita senam online? Senam online Kak. Iya Kak, biar pada sehat. Oh gitu ya Kak ya. Tapi sama memuji Tuhan kan. Iya kan, saya jasmani dan rohani dong. Oke, Kalau Kak. gitu kalau mau senam berarti semuanya berdiri dong. Oh ya, berdiri. Tuh, Oke. yang baju kuning belum berdiri. Oh ya, baju kuning. Belum, ayo berdiri. Yang baju pink yang belum berdiri Kak. Baju pink juga. Oh, iya. Aduh, gimana dong berdiri. Oke. Ya, mantap gitu dong. Oke, udah siap ya? Oke, kita siap. Siap. Musik. Semua tepuk tangan di atas. Boleh ajak mama, papa, kakak ya Kak. Buat Iya, Kak. senam online bareng. Aja diajak ya Kak ya. Iya, sambil memuji Tuhan dong pastinya. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Katakan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bisa nggak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari apa? Mari puji Tuhan, kaki kanan, kaki kiri. Lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kepala atas, kepala bawah. Lagi. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari siap-siap. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar lalu jongkok. Ayo, siapa yang tidak jongkok? Bangun lagi, bangun. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak tadi? Kak Ade bisa nggak? Bisa Kak. Wah, berarti ada di rumah juga bisa. Iya. Kalau gitu kita nyanyiin sekali lagi ya, lebih Kak, ya. mantap lagi. Tepuk tangan lagi. Harus lebih mantap ya gerakannya, oke? Kita senam online. Sama-sama katakan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, lalu lompat-lompat. Bapak Abraham mempunyai, ayo, sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari apa? Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, lalu tepuk tangan buat Tuhan. Dede Joel Kids, masih inget gak temanya apa hari ini? Ayo, ingat Tadi gak? Kak Dev sama Kak Adel udah bilang loh di awal. Tuh. Kak Dev inget gak? Kak Dev ingat Kak Dev. Ingat? Iya. Wah. Tuhan Yesus sebagai
Biar adik-adik aja Kak yang nebak. Oke Kak Coba Dev. kita tes ya. Ayo. Temanya Tuhan sebagai apa? Gak denger ya. Gak denger ya Kak kita. Coba ulang ya, lebih kencang. Temanya Tuhan sebagai... Betul, temanya Tuhan Yesus sebagai pembela. Yeay. Halo Kak Dev, halo Kak Adel. Ranger, halo Free Ranger. Wah, Kak, keren ya Free Ranger Kak. Iya Kak. Coba aja pakaian kita bisa kayak Free Ranger. Iya ya Kak ya. Tenang. Generasi pilihan Tuhan, bangkitlah para pahlawan kerajaan Allah. Bangkitlah generasi pilihan Tuhan. Bangkitlah para pahlawan kerajaan Allah. Sudah tiba saatnya kita maju berperang. Gunakan senjata Allah, kalahkan kejahatan. Bangkitlah Joel Kids, berdoa bagi bangsa ini. Bangkitlah Joel Kids, bawa lawatan yang besar. Tepuk tangan di atas semuanya. Lebih semangat lagi ya. Generasi pilihan Tuhan, bangkitlah para pahlawan kerajaan Allah. Sudah tiba saatnya kita maju berperang. Gunakan senjata Allah, kalahkan kejahatan. Bangkitlah Joel Kids, berdoa bagi bangsa ini. Bangkitlah Joel Kids, bawa lawatan yang besar. Bangkitlah Joel Kids, berdoa bagi bangsa ini. Bangkitlah Joel Kids, bawa lawatan yang besar. Wah, Kak Dev, Iya Kak. hari ini luar biasa banget ya Iya Kak. Kak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Iya betul. Kita Sudah menari buat Tuhan juga Kak. Udah apa Kak? Olahraga online juga. Iya. Asik. Kak ngomong Kak, Apa tuh Kak? mereka ngikutin nggak ya di rumah? Harusnya sih ngikutin Kak, biar sehat. Bener juga ya Kak ya. Iya betul. Oke Kak, setelah ini kita mau ngapain Kak? Kita mau nyembah Tuhan lagi. Iya ya, kita mau sembah Tuhan ya Kak. Iya. Jadi adik-adik yang tadi pergi-pergi sekarang duduk lagi. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Tadi kita mau janji apa? Berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Makanya hari ini kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Sesuai dengan tema kita ya Kak. Tuhan sebagai pembela kita.
Adik-adik, di Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, sebab akulah yang akan menolong engkau. Hari ini adik-adik, kita mau pujikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Kita sama-sama yakin kalau Tuhan selalu hadir di sisi kita sebagai pembela dan penolong kita. Maka apa adik-adik? Kemenangan akan ada di pihak anak-anak Tuhan, yaitu siapa? Kalian. Hari ini semuanya tutup mata, lipat tangan kalian. ya, nyanyi dari hati kalian. Semuanya kasih yang terbaik, fokus sama Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau sama-sama nyanyikan ini dari awal ya, Dek. Akan minta semuanya keluar suara buat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada-ada Jalkis katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua angkat tangan dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. dan penyembahan kami. Biarkan ini menyenangkan hatimu Tuhan. hatimu Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri Biar Tuhan sendiri yang berbicara yang berbicara dalam setiap dalam setiap hati kami. hati kami. Dan kami mau menjadi menjadi pelaku firman-Mu itu Tuhan. firman-Mu itu Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya. Adik-adik, hari ini di Star City ada seorang anak bernama Andy. Andy disuruh ibunya ke toko untuk membeli gelas. Nah, di sana ada suatu kejadian. Adik-adik, yuk kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi. Tadi sih Mama suruh aku beli gelas. Wah, yang mana ya? Semuanya bagus. Coba aku cari di bawah. Siapa tahu ada pilihan lain. Aduh, gimana ya? Tidak ada yang melihat. Lebih baik aku pergi. Atau aku beritahu security. Kalau aku beritahu, nanti aku disuruh bayar. Sedangkan aku tidak punya uang. Tapi masa aku kabur begitu saja? Aku beritahu security saja deh. Andy dengan ketakutan pergi untuk mengakui perbuatannya. Sesampainya di tempat security, ia mengakui semua perbuatannya. Maaf Pak, saya tidak sengaja Pak. Saya minta maaf. Ya Dik, ada apa? Maaf Pak, saya tidak sengaja. Tadi saya tidak sengaja memecahkan gelas di lorong pecah belah. Ayo, kita ke lorong pecah belah. Ya ampun, pasti kamu gak hati-hati ya. Lagian kamu masih anak kecil. Ngapain kamu ada di rak pecah belah? Saya disuruh mama saya untuk beli gelas Pak. Saat saya sedang memilih dan coba cari di bawah, saya tidak sengaja menyenggol gelas-gelas lain sehingga jatuh dan pecah. Saya benar-benar minta maaf Pak. Sesuai peraturan minimarket ini, maka kamu harus mengganti semua kerugiannya. Kamu sudah bacakan peraturannya? Pecah berarti membeli. Tapi kan saya tidak sengaja Pak. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak punya uang. Wah, banyak sekali gelas yang pecah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, total yang pecah adalah 5 gelas. Dan harga yang harus kamu bayar adalah Rp200.000. Hah? 200.000 rupiah? Mahalnya. Maaf Pak, tapi saya tidak punya uang. Uang yang saya bawa buat beli gelas cuma 10.000 saja. Bagaimana ya saya bisa bayar sejumlah 200.000 rupiah? Waduh, apakah Andy bisa mengganti semua kerugiannya? Kalau tidak bisa ganti, apa ya yang terjadi dengan Andy? Atau begini saja, sekarang kamu telepon orang tua kamu untuk datang kemari mengganti semua kerugian ini. Jangan Pak,
Mama saya tidak punya uang sebanyak ini. Kasihan mama saya, Pak. Ayo, sekarang gini aja. Kamu ikut saya ke polisi supaya kamu mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Kantor polisi? Jangan, Pak, ampun. Jangan. Bagaimana ini? Saya nggak mau dibawa ke kantor polisi, Pak. Ampun. Mendengar keributan di rak pecah belah, sang penjaga toko datang untuk memeriksa. Hei, ada keributan apa nih? Pak, ada masalah apa, Pak? Ini Pak, anak ini memecahkan 5 gelas yang besar dan dia harus mengganti kerugiannya Rp200.000. Tapi dia menolak dan tidak mau menelepon orang tuanya. Apa benar, Dek, yang dikatakan Bapak security ini? Iya, Pak. Gelasnya pecah. Tapi saya benar-benar nggak sengaja. Peraturan tetap peraturan. Kamu harus tetap membayar ganti ruginya supaya kamu bisa segera pulang. Atau saya akan bawa kamu ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Andy semakin ketakutan dan akhirnya dia menangis. Tolong saya, Pak. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya mau lakukan apapun asalkan jangan membayar ganti ruginya. Bagaimana Bapak tahu kalau dia yang memecahkan semua gelas-gelas ini? Tadi anak ini mendatangi saya dan mengaku, Pak. Sebentar, Pak. Saya coba lihat CCTV dulu. Jika saya lihat dari CCTV ini, anak ini benar-benar tidak sengaja memecahkan gelas-gelas itu. Sepertinya dia anak yang baik. Pak Security, saya sudah memeriksa CCTV. Anak ini benar-benar tidak sengaja. Lepaskan saja, Pak, anak ini. Biarkan dia pulang. Biarkan anak ini pulang, Pak. Tapi anak ini melakukan kesalahan dan ia tidak mau bertanggung jawab. Kita selesaikan saja di kantor polisi. Biarkan saja, Pak. Nanti saya yang urus semuanya. Lagi pula, anak ini sudah mengakui perbuatannya dan melapor ke Bapak. Dan tampaknya dia sudah benar-benar menyesal, Pak. Baiklah, Pak. Saya serahkan anak ini ke Bapak. Nah, Nak, hari ini kamu saya bebaskan. Karena saya lihat kamu anak yang baik. Kamu tidak sengaja memecahkan gelas-gelas itu. Dan kamu telah mengakui semua perbuatanmu. Lain kali, berhati-hati ya. Jangan diulang lagi. Hah? Benarkah, Pak? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Hari ini Bapak sudah membela dan menolong saya. Sekali lagi, terima kasih ya, terima kasih. Sekarang, kamu bantu saya bersihkan pecahan-pecahan gelas itu ya. Ini sapunya. Yang bersih ya. Jangan sampai ada pecahan gelas yang tersisa. Baik, Pak. Akan saya bersihkan semuanya. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Terima kasih. Kisah yang luar biasa dari Andy. Harusnya Andy dihukum karena tidak bisa membayar ganti rugi gelas-gelas yang pecah. Tetapi ada keajaiban yang luar biasa. Penjaga toko mau membela dan membantu Andy sehingga Andy terbebas dari semua masalah. Bukankah kisah Andy sama dengan hidup kita? Seharusnya kita yang bersalah dan menanggung semua hukuman kita. Tetapi karena kita mengakui segala dosa kita dan meminta ampun, ada Yesus yang membela hidup kita dan melepaskan kita dari semua hukuman. Mulai hari ini, ayo jadikan Yesus sebagai pembela dalam hidupmu. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online Joel Kids. Kita sudah lama tidak bertemu dengan kalian dan hari ini adalah
firman terakhir mengenai pengenalan tentang Tuhan Yesus. Hari ini Kak Simon akan bicara Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Sebenarnya masih banyak lagi pribadi Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari. Tapi kita batasi sampai hari ini, dan minggu depan kita akan ada tema yang baru yang lebih menarik dan lebih menyenangkan. Tapi hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman, yaitu Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Nah, kalau kita bicara tentang pembela, berarti ada seseorang yang bersalah yang harus dibela sehingga orang itu bisa menjadi benar. Kalau adik-adik pernah melihat film di sebuah pengadilan, ada seorang hakim, ada seorang yang terdakwa, tertuduhnya yang dianggap bersalah, dan ada seorang pengacara, pembelanya. Hari ini kita akan bicara Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Loh, Kak Simon, memang saya dibela itu dibela dari apa? Adik-adik jangan salah. Kita ini hidup, lahir, dari sejak kecil kita sudah membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Alkitab bilang ketika manusia lahir, manusia ini sudah kehilangan rupa Allah. Karena Adam dan Hawa meninggalkan Taman Firdaus, Taman Eden itu karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Sejak itu dosa masuk secara turun-temurun sampai hari ini ke manusia, termasuk kita. Ketika kita sebelum kenal Tuhan Yesus, kita mempunyai dosa, dan itu yang harus dibela. Tapi pagi hari ini Kak Simon akan ambil suatu cerita di Alkitab yang benar-benar menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai pembela kita. Ada seseorang yang dia sebenarnya hari itu memang bersalah. Dan hari itu menurut hukum Taurat Israel, hari itu dia harus dihukum mati. Tapi Tuhan Yesus, dia bela orang itu. Kita dengarkan, kita akan lihat ceritanya seperti apa. Di kitab Yohanes 8, kalian catat ya. Kitab Yohanes pasal 8, ayat yang kedua sampai ke 11. Tuhan Yesus ketika itu pagi-pagi dia sudah kembali ke bait Allah. Kita katakan di Alkitab, Tuhan Yesus pagi-pagi sudah berada lagi di bait Allah untuk mengajar. Nah, siapa yang pagi-pagi kalian belum bangun nonton Joel online ibadah ini, yang nonton yang delay 1 hari kemudian, 2 hari kemudian. Ayo, padahal minggu jam 10 pagi sebenarnya kita sudah bangun, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan pagi-pagi dia sudah berada di bait Allah, ada di tempatnya Allah Bapa. Ketika dia ada di bait Allah, dia sedang mengajar. Tiba-tiba dari ujung sebelah sana ada orang berteriak-teriak dari kejauhan. Hei, ini orang bersalah. Kita harus hukum dia. Kita harus rajam dia. Yesus yang sedang mengajar, mula-mulanya dia tidak begitu mendengarkan mereka. Tapi suara dari orang banyak itu makin lama makin dekat. Dan suara itu mengganggu Yesus yang sedang mengajar. Dan hari itu, ketika Yesus sedang mengajar, ada banyak orang Farisi, ahli-ahli Taurat, diseret seorang perempuan dan ditaruh di depan Tuhan Yesus. Perempuan ini menangis di depan Tuhan Yesus. Jangan bunuh aku, jangan hukum aku. Dan Tuhan Yesus tetap tidak berkata apa-apa. Tapi orang banyak dia bilang, hukum dia. Dia sudah bersalah. Dia sudah melakukan kesalahan. Kita harus rajam dia dengan batu. Pada hari itu, ketika seorang melakukan kesalahan yang sangat berat, dan perempuan ini sedang kedapatan melakukan kesalahan yang berat, orang-orang berhak untuk merajam dia dengan batu. Merajam itu gimana sih, Kak? Merajam itu orang diambil batu yang cukup besar, dan banyak orang ambil batu. Orang yang dihukum dari jarak kejauhan dia dilempar batu dengan beberapa orang dengan banyak batu sampai dia mati. Hari itu hukum di Israel, hukum Taurat di Israel berkata, kalau seorang perempuan atau seorang laki atau seorang manusia ini kedapatan berbuat zina, dia berdosa. Hukumnya menurut hukum Taurat adalah dia pantas dilempari batu sampai mati. Dan hari itu Tuhan Yesus yang sedang mengajar, ada seorang perempuan diseret taruh depannya, dan orang-orang banyak itu dia teriak-teriak, Tuhan, dia harus mati. Rabi, dia harus mati. Dia ketahuan berbuat jahat.
Dia harus mati. Kita harus hukum dia dengan rajam dengan batu. Kita harus lempari sampai mati. Dan perempuan yang jatuh di bawah ini, dia cuma bisa menangis karena dia tahu dia bersalah. Seperti kita saat ini. Ketika kita tahu kita bersalah, kita bukan kita kata aku bersalah, enggak kan? Ketika kita tahu kita bersalah, hati kita ada yang menginsyafkan. Masih ingat Tuhan Roh Kudus menginsyafkan kita. Kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi ada si jahat, ada yang jahat ini yang tetap mendakwa kita, menuduh kita untuk kesalahan kita. Ketika orang-orangnya banyak ini sedang dia teriak-teriak. Dia ada seorang bangkit berdiri, dia bilang, Tuhan Yesus, Rabi, menurut hukum Taurat kita berhak membunuh perempuan ini dengan dirajam batu. Menurutmu gimana Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus tetap tenang, dia tetap diam. Dia melihat semua orang, dia lihat perempuan yang bersalah itu, perempuannya menangis, dia tersungkur di bawah. Dan orang banyak tetap, kita harus rajam batu, kita harus rajam batu. Rabi, guru, dia panggil Tuhan Yesus sebagai guru. Gimana nih, kita harus rajam batu atau enggak? Tapi mereka punya rencana lain ternyata. Kalau Tuhan Yesus bilang, oke, kamu boleh rajam dia dengan batu sampai mati. Mereka akan ketawa-ketawa, katanya Tuhan Yesus mengajari kasih. Mana kasih? Tidak ada kasih, kamu tetap bunuh dia. Salah, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, jangan rajam dia dengan batu, aku mengampuni dia. Dan mereka lebih marah lagi. Kamu berarti pemberontak, kamu tidak ikut Taurat Musa. Hukum Taurat Musa berkata, dia harus dilempari dengan batu. Dan hari itu Tuhan Yesus cuma diam. Dia tahu apa yang di dalam hati perempuan itu dan apa yang ada di hati orang-orang banyak itu. Orang-orang banyak teriak, matanya merah, matanya pengis dengan muka yang galak. Dia ambil beberapa batu, dia siap untuk melempar batu itu. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Mereka saling teriak, mereka bertanya, kita harus ngapain nih? Lempar atau tidak? Dia berdosa, lempar atau tidak? Dan Tuhan Yesus tetap diam. Dan bahkan Tuhan Yesus, dia berlutut, dia jongkok di bawah. Dan dia tulis di tanah, di pelataran itu dengan jarinya dia tulis sesuatu. Dia tulis sesuatu. Di Alkitab tidak dikatakan dia menulis apa, tapi dia tulis sesuatu. Dan orang banyak ini tetap teriak, ayo kita ambil batu lebih banyak lagi. Kita ambil batu yang lebih besar lagi. Dia harus mati, kita harus lempari dia dengan batu. Tuhan Yesus, lempar atau tidak ini? Keputusanmu gimana, lempar atau tidak? Dan Tuhan Yesus tetap di bawah dan dia tulis. Ketika dia tulis, mereka lebih teriak lagi, lebih marah lagi. Mereka mendesak Yesus untuk menjawab, bunuh atau tidak? Dilempari batu atau tidak? Dan ketika orang banyak itu mulai bertanya kepada Yesus, mendesak Yesus, Tuhan Yesus dia bangkit berdiri dan dia berkata kepada orang banyak. Dia bilang, bagi kalian yang tidak pernah berbuat dosa, kalian boleh pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Tuhan Yesus berkata, kalau kalian merasa siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidup kalian, boleh ambil batu dan lempar perempuan ini dengan batu sampai mati. Dan Tuhan Yesus kembali lagi jongkok dan dia tulis sesuatu di tanah. Di Alkitab memang tidak dituliskan Tuhan Yesus menulis apa. Tapi ada beberapa orang penafsir dia bilang ketika Tuhan Yesus turun di tanah ini, dia tulis sesuatu. Ada yang bilang Tuhan Yesus sedang menulis 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada Musa lewat 2 loh batu? Masih ingat ada 10? Yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kita tidak boleh punya Allah lain selain Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah patung itu. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, masih ingat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus didesak untuk menjawab,
dia tetap tulis. Dan beberapa orang menafsirkan dia tulis 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Dan orang yang pertama, aku semestinya tidak berdosa nih. Tapi Tuhan Yesus kok tulisnya, jangan ada Allah lain. Aduh, aku sudah tidak pernah menyembah Tuhan. Dan orang yang paling tua dia keluar meninggalkan tempat itu. Ya Tuhan Yesus tulis lagi. Jangan membuat patung menyerupai apapun dan menyembah dia. Orang berikutnya sudah siap-siap ambil batu ketika Tuhan Yesus. Aku pernah bikin patung nih. Patung yang zaman dulu anak lembu emas. Dan aku pernah nyembah dia. Aku bersalah dong. 10 perintah Allah aku bersalah dong. Dia taruh batunya lagi. Dan dia meninggalkan tempat itu. Ternyata orang-orang itu tetap mempunyai dosa yang dari zaman dulu pernah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang berikutnya, dia bilang, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ayo adik-adik pernah kan? Jalan ke sandung batu, Tuhan. Atau yang lain, atau ngomong sembarangan dengan Tuhan. Berarti kita sudah melanggar 10 perintah Allah. Kita sudah melakukan kesalahan. Orang berikutnya pergi lagi. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus berikutnya. Orang berikutnya, aduh, aku sudah 3 bulan aku tidak ke gereja. Aduh, aku lupa nonton ibadah online. Dan dia meninggalkan berikutnya. Sing tinggal beberapa orang. Ini apa nih, sudah berdosa ini semua. Ini nih anak muda tidak berdosa. Kita siap membawa batu untuk melempari perempuan ini. Yang kelima Tuhan Yesus dia bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Waduh, aku kemarin marah-marah sama ayahku. Aku kemarin marah-marah sama ibuku. Dan dia taruh batunya karena dia merasa bersalah. Dia tidak layak untuk melempari perempuan itu. Yang berikutnya, Tuhan Yesus menulis, jangan membunuh. Orang berikutnya lagi pergi karena dia pernah melakukan kesalahan. Yang berikutnya, jangan berzinah. Banyak orang pergi. Jangan mencuri. Dompet ibuku kemarin tak ambil 50.000, dia pergi lagi. Yang ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kemarin aku sudah bohong sama temanku itu. Aku berkata saksi dusta, dia pergi lagi. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Aku pingin topi itu loh pada lo. Tapi caranya ya aku mau curi aja. Berarti mereka sudah berdosa. Ketika Tuhan Yesus dia tulis di bawah seperti ini. Tiba-tiba suasana jadi makin lama makin sepi. Karena banyak orang ini sudah pergi. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai dia tulis. Dia bilang kok sepi ya. Dan dia bangkit berdiri. Dia lihat tidak ada orang lain selain dirinya dan perempuan itu. Tuhan bertanya, hei perempuan, di mana orang-orang yang mau melempari engkau dengan batu? Dan perempuan ini bilang, mereka sudah pergi semua Tuhan. Mereka meninggalkan tempat ini Tuhan, sambil menangis. Dan Tuhan Yesus bilang, bangkit dan berdirilah. Aku juga mengampuni engkau. Jangan berbuat dosa lagi, karena aku sudah mengampuni engkau. Hari itu, perempuan ini memang kedapatan bersalah. Dan dia layak untuk dilempari dengan banyak batu sampai mati. Tapi hari itu Tuhan Yesus yang kita kenal, dia datang dengan membawa kasih. Dia berikan pembelaan kepada orang itu, pada perempuan itu. Dan semua orang yang jahat itu meninggalkan, tidak jadi membunuh perempuan ini. Tapi kalimat terakhir Tuhan Yesus berkata, aku mengampuni engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita hari ini dibela Tuhan, kita sudah pernah melakukan kesalahan yang banyak di masa lalu. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Tapi Kak, aku kok tetap melakukan kesalahan ya Kak? Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sebagai pembela kita, membela kita. Tapi ingat, besok jangan ulangi lagi kesalahan yang sama.
Hari ini kita belajar, bahkan di dunia ini, Tuhan Yesus membela perempuan ini yang benar-benar kelihatan mata dia telah bersalah. Tapi dia bela karena dia sayang kepada kita. Hanya dia bilang, jangan ulangi lagi dosamu, supaya engkau tidak dilempari batu oleh si jahat. Hari ini adik-adik, sebelum kita selesai, Kak Simon punya satu cerita lagi. Dan cerita ini adalah cerita yang benar-benar terjadi di kota kita, di kota Semarang. Cerita ini ceritanya pernah diceritakan oleh Pendeta Petrus Agung, kalau kalian pernah dengar. Sekian tahun, mungkin sekian puluh tahunnya lalu, sebelum kota Semarang itu menjadi besar seperti ini. Dikatakan ada seorang tukang becak. Dia sedang mengayuh becaknya, dia sedang cari makan di siang yang panas itu. Mungkin karena dia terlalu panas, dia tidak bisa konsentrasi dan dia menabrak sebuah mobil di depannya. Ketika ditabrak mobil itu berhenti, bapak becak ini juga kaget. Orang yang di dalam mobil itu turun, Bapak. Dan dia marah-marah. Kenapa kau mau tabrak mobilku? Mobilnya mobil mahal. Dan ternyata dia seorang pejabat di kota Semarang. Mobilnya jadi rusak dan ada baret segitu banyak. Dan bapak becak ini dimarahi oleh yang punya mobil. Dia ambil bapak becak ini. Kamu harus ganti. Ini mobil mahal, kamu harus ganti. Ada sekian rusak, kamu harus ganti. Dia bilang, jangan Pak, ampun. Aku cuma tukang becak. Aku tidak punya uang banyak. Aku hari ini mestinya mau pulang ke kampungku. Tapi aku hari ini tidak konsentrasi. Aku tidak punya uang Pak. Dikeluarkan dompetnya, dikeluarkan kantong. Dia memang tidak punya uang. Tapi bapak ini yang punya mobil, aku tetap minta kamu ganti. Kalau kamu tidak bisa ganti, kita pengadilan. Kita ke pengadilan. Siapa yang salah, dia yang harus hukum. Jangan Pak, jangan. Anak dan istriku di kampung menunggu aku hari ini. Dan aku hari ini belum punya uang sama sekali dibawa pulang. Tapi bapak ini berkeras. Kamu harus ke pengadilan ikut dengan aku. Aku akan lihat, akan pertunjukkan siapa yang benar, siapa salah. Meskipun bapak ini, tukang becak ini dia nangis-nangis, dia tetap diajak ke pengadilan. Ketika di pengadilan, ada yang punya mobil, ada tukang becak ini, ada seorang hakim. Dan pengadilan itu dimulai, kira-kira menurut kalian yang salah siapa? Tentu saja si bapak tukang becak. Sekalipun dia tidak konsentrasi, dia menabrak berarti sudah merusak barang orang lain. Dan di depan hakim itu tukang becak, aduh Pak, minta ampun. Dia sambil nangis, dia sambil berlutut. Dia minta ampun Pak, aku ini orang miskin, aku orang kecil Pak, aku orang kecil. Aku tidak sengaja nabrak. Aku salah, tapi aku tidak sengaja nabrak. Ampun Pak, ampun. Tapi hakim ini, karena hakim yang adil, dia bilang, Bapak, aku tidak bisa memberikan pengampunan kepadamu. Kamu harus ganti rugi Bapak ini. Karena memang kamu yang salah. Kamu yang menabrak mobil ini. Dan yang punya mobil, benar kan? Aku sudah bilang kan, kamu yang salah. Kamu harus ganti kerusakan mobilku. Ampun Pak, itu mahal sekali. Dan beberapa tahun yang lalu itu, berapa puluh tahun yang lalu kejadian ini ada di Semarang. Dikatakan dia harus ganti sekian rupiah. Dan uang itu di zaman itu sangat besar. Dan tukang becak ini bilang, aku gak punya uang Pak. Aku gak punya uang. Aku harus kembali ke kampungku tapi aku gak punya uang. Dan hakim ini karena dia hakim yang adil, dia bilang, kalau Bapak tidak punya uang, Bapak bisa tebus dengan masuk ke dalam penjara. Kamu tidak perlu bayar uang, tapi masuk ke dalam penjara sekian hari, sekian bulan. Semakin dia nangis, aduh Pak, aku hari ini tidak punya uang. Sore ini aku harus kembali ke kampung. Kalau aku masuk ke penjara, anak dan istriku di kampung akan sedih. Mereka justru tidak akan dapat uang dari aku. Mereka besok makan apa? Dan dia nangis. Karena hari itu, tukang becak ini memang bersalah. Seperti kita hari ini, kita kelihatannya baik, tapi kita sebenarnya bersalah. Karena dosa Adam dan Hawa kita bersalah. Bapak itu nangis. Tapi hakim ini adalah hakim yang adil. Hakim ini seperti Tuhan kita, dia hakim yang adil. Dia bilang, oke Pak, jangan nangis dulu. Dia bilang, kita berhenti dulu. Pengadilannya diberhentikan dulu, di stop dulu, istirahat dulu. Ya Pak, tapi aku gak bisa bayar. Bapak berhenti dulu, kita stop dulu, kita istirahat dulu ya. Dan pengadilan itu diberhentikan.
Hakim ini kembali ke ruangan kantornya. Bapaknya punya mobil kembali duduk. Dan tukang becak ini duduk sebelah satunya tetap sambil menangis. Tapi hakim ini dia bilang kepada ajudannya. Dia bilang kepada stafnya. Dia bilang, tukang becak itu panggil ke sini ya. Panggil ke ruanganku, aku mau ngomong sama dia. Dan dia panggil. Pak, Bapak dipanggil sama Pak Hakim. Semakin dia nangis lagi, semakin dia ada ketakutan lagi. Tapi dia jalan menuju ruangan si hakim. Di dalam ruangan itu Pak Hakim sudah duduk dengan tenang. Pintunya ditutup dan tukang becak itu masuk ke dalam. Dia bilang, Pak ampun Pak, aku tidak punya uang. Dan kalau aku harus masuk penjara, kasihan anak istriku. Dia bilang, Pak tenang dulu. Saya jelaskan ke Bapak. Bapak memang bersalah. Bapak harus ganti sekian rupiah atau masuk ke dalam penjara. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Saya tahu Bapak butuh uang dan Bapak butuh kembali ke kampung. Saya akan bebaskan Bapak. Saya akan bela Bapak. Tapi bukan caranya seperti ini. Dan dia ambil tasnya, hakim diambil tasnya. Dia keluarkan amplopnya. Dia keluarkan beberapa lembar uang. Dan diberikan kepada tukang becak ini. Ini uang saya, Bapak boleh pakai. Bapak tidak perlu ganti. Pakai aja. Nanti waktu pengadilan mulai lagi. Ketika saya tanya, Bapak mau ganti uang ganti rugi atau masuk penjara? Pakai uang ini untuk ganti rugi. Dan Bapak ini makan, benar Pak. Ingatlah adik-adik, ini pernah kejadian ada di Semarang sekian puluh yang tahun lalu. Benar Pak. Benar, terima kasih Pak. Dia sembah hakim itu. Dan pengadilan dimulai lagi. Ketika pengadilan dimulai lagi, hakim kembali ke tempat duduknya. Dan Bapak tukang becak di tempat terdakwanya. Si Bapak orang kaya, ini pejabat ini duduk di sini. Dia merasa, aku pasti benar. Dia yang salah. Tapi sekarang Bapak becak ini, tukang becak ini sudah lebih percaya diri. Aku punya uang untuk ganti rugi. Dan hakim ini dia berkata, Bapak tukang becak, sudah ambil keputusan? Bapak mau ganti rugi sekian rupiah atau Bapak tebus dengan masuk penjara? Dan dia bangkit berdiri. Pak Hakim, aku punya uangnya untuk ganti rugi. Hari itu Bapak tukang becak ini bersalah, pasti bersalah. Tapi dibenarkan oleh Pak Hakim. Sehingga dia bisa keluar sebagai orang yang benar. Hari ini Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Kita bersalah. Tapi Kak, aku dari lahir kecil, aku tidak pernah nakal sampai sekarang. Ingat, ada dosa turunan di dalam hidup kita. Dan itu yang ditebus Tuhan. Masih ingat yang pertama? Yesus sebagai juru selamat. Dia menebus hidup kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus pembela kita. Dia bela kita dari kesalahan kita. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Kita layak dilempari batu, tapi Tuhan bela kita. Tapi jangan berbuat salah lagi. Hari ini Kak Simon akan ajak kalian berdoa sekali lagi. Kita akan selesai firman ini. Kita akan selesaikan tema Tuhan Yesus ini. Dan kita akan lanjutkan dengan tema yang baru. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita sudah belajar Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Hari ini sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini diciptakan oleh seseorang. Dia warga negara, dia keturunan Indonesia, tapi tinggal di Australia. Suami istri yang menciptakan lagu ini. Dan ketika istri ini sedang hamil bayinya berumur 11 minggu, mereka ke dokter. Dan dokter cek dengan peralatannya mereka. Dokter bilang, anak yang di dalam kandunganmu ini ada kelainan. Dan kalau sampai dia lahir, akan kasihan sekali. Kalian punya pilihan. Nah, di Australia, ketika seorang ibu hamil dan umur kandungannya belum sampai 11 minggu, mereka punya hak untuk menggugurkan kandungan itu dengan alasan kesehatan. Di Indonesia tidak boleh, tapi di Australia mereka punya hukum yang berbeda. Ketika
umur kandungan kurang dari 11 minggu, diketahui ada ada sesuatu yang tidak beres, ada penyakit di dalam kandungannya, mereka punya hak, suami istri punya hak untuk menggugurkan kandungan itu. Dan dokter itu bicara kepada suami istri, dia bilang, anak yang di dalam kandunganmu bermasalah. Dan kalau dia lahir, kasihan sekali anak ini. Jadi daripada anak ini lahir dengan cacat, lebih baik aku sarankan kalian gugurkan anakmu. Karena belum umur 11 minggu. Dan suami istri ini cuma diam. Karena mereka 2 orang anak Tuhan. Mereka kenal Tuhannya, mereka kenal Tuhan Yesus. Dan mereka tahu bahwa hal itu dilarang oleh Tuhan. Mereka pulang, mereka berdoa di dalam rumah. Dan Tuhan Yesus menemui mereka. Ingat, berapa minggu lalu Tuhan Yesus sebagai sahabat. Dia temui sahabatnya di rumah mereka. Dan dia bicara kepada suami istri ini. Kalau misalnya anak ini tetap lahir dan cacat, apakah engkau tetap mau ikut aku? Tuhan Yesus berkata. Dan suami istri jawab, Tuhan, kalau boleh anak ini lahir dengan sempurna. Tapi Tuhan Yesus tanya kedua kali. Kalau sampai anakmu lahir dalam keadaan cacat, sang sahabat ini tanya kepada suami istri ini. Dia sahabat dekat ini tanya dengan suami istri. Kalau anakmu lahir dalam keadaan cacat, apakah engkau masih percaya sama aku? Pertanyaan kedua, suami istri jawab, ya Tuhan, aku tetap percaya engkau Tuhan yang baik. Dan hari itu suami istri ini ngambil suatu keputusan. Mereka tidak akan gugurkan kandungan yang ada. Apapun resiko yang terjadi, mereka akan melahirkan anak yang ada. Hari itu, seorang sahabat datang ke rumah mereka. Dan ketika makin lama makin besar kandungannya dan waktu dilahirkan, dan benar. Seorang raja, masih ingat? Seorang raja datang ke rumah sakit ketika sang istri melahirkan. Seorang raja yang bisa merubah keadaan. Dari sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, dirubah menjadi yang baik. Esther ketika menghadap Ahasveros, keadaannya jahat yang dibuat oleh Haman, dirubah oleh Ahasveros menjadi sesuatu yang baik. Sang raja yang dikenal suami istri ini, dia bilang, hari ini karena aku lihat imanmu, anakmu akan lahir dengan sehat. Dan anak itu lahir dengan sehat sampai dengan sekarang. Kesaksian ini kalian bisa lihat di internet, semua akan banyak. Dan hari ini, anak ini tetap sehat sampai sekarang. Seorang sahabat, seorang raja, seorang juru selamat yang menebus kita dari dosa. Seorang gembala yang menjaga kita dan memberi makan kepada kita. Seorang guru yang mengajari kita. Dan bahkan guru ini melakukan apa yang diajarkan. Dan yang terakhir, seorang pembela. Dia bela anaknya. Dia bela anak yang dalam kandungan ini. Kamu lahir dengan baik, dengan selamat, dengan sehat. Dan si iblis yang tadi hendak bawa batu melempari dengan penyakit kepada bayi ini, dia mundur. Karena seorang pembela membela anak ini. Hari ini mungkin lagu ini baru buat kalian. Tapi Kak Simon akan ajarkan kalian, nanti Kak Stevi akan bantu Kak Simon untuk bernyanyi. Kita belajar lagu ini. Dia katakan, worthy is the lamb. Engkau layak anak domba Allah. Yesus anak domba Allah. Yang duduk, who sits upon the throne. Yang duduk di atas tahta. Dan holy is the Lord. Engkau Allah yang kudus. The Lord of all. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita akan belajar lagu ini. Dan kita akan berdoa setelah lagu ini selesai. Tutup mata kalian. Kalian kalau belum bisa, kalian bisa baca teks di bawah ini. Lagu ini teksnya ada di bawah ini. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth. Heaven and earth bow before you. Bows before you. All creation adores you. Kita ulangi sekali lagi ya. Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth, surga dan bumi, bows before menyembah Engkau Tuhan Yesus. All creation adores you, semua ciptaan menyanjung Engkau. Kita sebutkan, Oh Jehovah, I worship you. I worship you. I worship you, Abba Father. Abba Father. I run to you, my everything. My everything. I give my heart to you. I give Aku my berikan hatiku kepadamu to you. Tuhan. You're the rose of Sharon. Oh my, oh Jehovah. Oh Jehovah, I worship you. I worship you, Abba Father. Abba Father. I run to you, aku datang kepadamu Tuhan Allah Bapa. My everything, Kau segalanya bagi kami Tuhan. I give Aku berikan my hati ini, kami berikan hati ini kepadamu. Kau mawar Syaron yang harum, Kau Allah kami. Lord you are, Kau Allah yang kudus. Lord you are holy. Lord you are holy. Lord, you are Holy. Who was and is Ingat adik-adik, seorang juru selamat, seorang sahabat, seorang gembala, seorang raja, seseorang yang membebaskan kita dari dosa, seorang guru yang mengajari kita, dan seorang pembela. Dan masih banyak lagi pribadi Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini, tapi masih banyak pribadi Tuhan Yesus. Kita belajar dari Alkitab, kalian belajar sendiri. Tapi hari ini kita berdoa sekali lagi, dan kita akan selesaikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Jehovah, I worship you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. my everything. I give my heart to you. I give my heart to you. You're the Lord of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are Holy. Who was and is. Sekali lagi katakan, Lord, you are holy. Engkau Allah yang kudus. Engkau sahabat kami. Engkau Raja Pembela dan Guru kami. Engkau yang membebaskan kami dari dosa. Engkau Gembala yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Engkau yang dulu, sekarang, dan yang masa depan tetap ada. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Kau wahyukan dirimu menjadi juru selamat bagi kami. Jadi gembala kami, menjadi raja bagi kami, pembebas dosa kami. Guru kami dan pembela kami. Terima kasih Tuhan, Kau sahabat yang baik yang tetap berdiri di samping kami, menemani kami. Hari ini Tuhan Yesus, wahyukan dirimu kepada anak-anak yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar mulai dari masa muda mereka mengenal Engkau dengan baik, sampai pada mereka dewasa kenal dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam tema yang lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih luar biasa. Bye-bye.
Shalom teman-teman. Sekarang kembali dengan Pre-Ranger. Sekarang kita akan mau berdoa buat Indonesia. Bentar ya, aku mau panggil Kak Yanti dulu. Kak Yanti. Kak Yanti. Hai Pre-Ranger. Apa kabar kamu? Baik, Baik. Hari ini kita mau ngapain Pre-Ranger? berdoa buat Indonesia. Oke, kita mau berdoa buat Indonesia. Kenapa sih kok kita harus berdoa buat Indonesia? Biar bangsa kita selamat dan aman. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, teman-teman yang di rumah, mau juga kan berdoa buat Indonesia? Mau ya? Mau. Kalau gitu, kita mau nyanyi lagu Shalom buat Indonesia. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Yuk. Ajak juga dong teman-teman yang di rumah. Ya, ayo. Oke, nyanyi sama-sama ya. Nyanyinya harus dengan suara yang keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Katakan lagi shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Katakan sekali lagi shalom. Shalom. Shalom atas Indonesia. Shalom atas kota Semarang. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Pre-Ranger, tadi Pre-Ranger dengan firman Tuhan gak? Dengar ya. Nah, hari ini kita belajar sama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah pembela kita. Nah, di Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari, di Mazmur 91, ternyata ada kata Yesus itu pembelaku. Nah, mau gak kita baca sama-sama? Oke. Setuju ya? Kita bacanya ganti-gantian. Oke ya? Siap? Adik-adik yang di rumah juga, teman-teman semua Pre-Ranger yang di rumah, kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras atau lembut? Keras atau lembut? Keras, harus suara yang keras. Siap ya? 1, 2, 3. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa, Boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku. Allahku, padamulah aku percaya. Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Ia akan menudungi engkau dengan sayapnya sehingga engkau aman dalam naungannya. Kesetiaan yang seperti perisai yang melindungi engkau. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam atau serangan mendadak di waktu siang. Akan bencana yang datang di waktu gelap atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. Biar 1000 orang tewas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tidak akan cedera. Bila engkau memandang di sekelilingmu, engkau melihat orang jahat, kena pembalasannya. Sebab engkau menjadikan Tuhan pembelamu, yang maha tinggi kau jadikan pelindungmu. Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka. Allah menyuruh malaikatnya menjagai engkau untuk melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu jangan tersandung pada batu. Engkau akan
Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kukuasakan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Amin. 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 Kita mengatakan sama-sama lagi shalom. Biar shalom Tuhan yang memerintah atas Indonesia. Shalom Tuhan yang memerintah atas kota kita. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom Tuhan. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom, shalom. Sekali lagi dengan lebih kuat. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Adik-adik, kita sekarang akan berdoa. Kita akan berdoa dan kita akan percaya doa-doa yang kita naikkan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Prayer Ranger berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menjadi perlindungan atas bangsa kami. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menjagai bangsa Indonesia dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, Amin. kami Amin. percaya. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada terus atas kota kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Engkau tidak pernah meninggalkan kota kami Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi ini untuk kebaikan setiap kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan buat kami, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, buat setiap kami tetap kuat, buat setiap kami anak-anak-Mu tetap berdiri buat bangsa kami, berdoa buat bangsa kami, mengatakan lawatan terjadi atas bangsa kami, lawatan, tuayan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan dahsyat. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau tetap percaya ada penyertaan Tuhan buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa ini sekali lagi. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, bangsa kami ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bangsa kami diberkati Tuhan. Semua yang percaya, kita mau katakan amin 10 kali. Amin. 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 Luar biasa, kita sudah selesai berdoa buat bangsa. Semangat ya Prayer Ranger ya. Semangat. Semangat. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Sayonara. Oke adik-adik, kita sudah hampir selesai ibadah kita hari ini. Kak Enti sangat bersyukur kita masih tetap bisa ibadah.
walaupun masih secara online ya. Kita akan terus berdoa supaya kita bisa segera kembali ketemu di gereja, tentunya dengan kakak-kakak semua, dengan kalian semua. Kita akan segera bertemu. Tetap berdoa ya, jangan lelah untuk berdoa. Nah, hari ini kita akan berdoa juga buat teman-teman kita yang berulang tahun ya. Ini minggu terakhir di bulan Agustus, kita akan berdoa buat mereka. Yuk Kak Yanti akan undang teman-teman kita yang berulang tahun, ayo bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita semua kedangkan tangan, kita akan lihat nama-nama berikut ini, kita akan doakan buat mereka. Siap ya? Kita akan berdoa buat mereka. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Buat 1 tahun usia yang Kau tambahkan buat teman-teman kami. Kami percaya ada berkat, ada penyertaan Tuhan yang turun atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar di usia teman-teman kami yang bertambah 1 tahun, berkat yang terbaik turun atas hidup mereka. Kesuksesan, kesehatan, kepandaian turun atas hidup mereka. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Dan kami percaya di hari ulang tahun ini Tuhan, mereka akan dapat hadiah yang spesial yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya, berkati mereka dengan berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari surga. Damai sejahtera-Mu turun melingkupi atas teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke adik-adik, kalian mau kasih pengumuman sebelum kita akan selesai. Jangan lupa kalian absen ya di link di bawah ini. Dan juga kita ada satu link YouTube baru, yaitu Joel Kids Ministry. Kalian jangan lupa subscribe, karena di situ kalian akan bisa belajar lagu-lagu yang dinyanyikan setiap minggunya. Ada banyak lagu-lagu baru dari Joel Kids, kalian bisa belajar. Kalau kalian masih lupa firman Tuhannya apa ya sebulan lalu, kalian bisa dengarkan di situ. Belajar lagi, buat apa kita mau isi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan lagu-lagu yang menguatkan iman kita. Amin. Jangan lupa kalian tetap berdoa buat papa mama kalian. Bersemangat belajar dan jangan lupa olahraga ya, biar tubuh kita tetap kuat, tubuh kita tetap sehat dan kita diberkati Tuhan. Amin. Yuk sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama, kita akhiri ibadah kita hari ini dan kita percaya minggu depan kita akan bertemu lagi dengan anugerah Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri sama-sama. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang jadi pembela dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena Engkau yang membela kami Tuhan. Engkau yang membela hidup kami dan Engkau yang membela masa depan kami. Kami percaya masa depan kami indah di dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami aman saat kami ada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati biar setiap firman itu masuk dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dengan lebat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan kami akan nikmati karena kami berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, sehingga tidak ada kekurangan di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang sangat baik. Tuhan, Kau berkati seminggu ke depan sekolah kami, Kau yang jagai, Kau yang tolong. Beri kami hikmat, kepandaian Tuhan, beri kami anugerah-Mu, kesehatan Tuhan, kekuatan turun atas hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, anugerah yang terbaik dari surga turun atas setiap kami. Kasih dari Allah Bapa melingkupi setiap kami. Kasih dari Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjaga kami sampai kami bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Tuhan, buat hati kami tetap mencintai Engkau, mengejar Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.